Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatah Thoriqur Rizky. NIM saya 2530513013010. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari mata kuliah tahsin dan tahfidz mengenai tafsir Al-Misbah, yaitu tafsir surat Ar-Rahman dari ayat 1 sampai ayat 40, yang dimana saya akan menjelaskan dari ayat 1 sampai ayat 13. Surat Ar-Rahman merupakan al-arus Al-Quran atau pengantin Al-Quran. Maksud dari pengantin Al-Quran di sini adalah indah dan menggugah. Di dalam surat ini Allah menjelaskan akan kumpulan nikmat-nikmatnya, yang dimana nikmat-nikmat tersebut jika ditelaah mengandung beberapa nilai pokok serta peringatan-peringatan di dalamnya. Selanjutnya menjelaskan tafsir dari ayat 1 sampai 2. Di ayat pertama diawali dengan kata Ar-Rahman. Sejatinya kata ini memiliki dua artian, yakni sempurna dan pelimpah rahmat. Kata Ar-Rahman seringkali disandingkan dengan kata Ar-Rahim yang berarti penyandang sifat Ar-Rahman. Jika Ar-Rahman berarti sempurna, maka Ar-Rahim berarti sebaliknya. Allah Subhanahu wa taala Rahman dengan maksud sempurnanya akan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada satupun dari ciptaannya yang tidak mendapatkan rahmatnya, namun lingkupnya bersifat sementara atau hanya di dunia. Maka sifat Ar-Rahim inilah yang menjadi pelengkap setelahnya, mengandung maksud langgeng, tidak sementara melainkan sampai akhirat. Untuk ayat yang kedua, yaitu wa'allamal Qur'an. Mengapa Allah Subhanahu wa taala mendahulukan adanya penciptaan Al-Qur'an daripada penciptaan manusia? Karena itulah sebab dan bukti dalil penciptaan Nur Sayyidina Muhammad yang ada terlebih dahulu dan Al-Quran bersamanya. Selanjutnya yaitu tafsir ayat ketiga dan keempat. Khalaqal insan. Kata insan dapat diartikan dalam dua makna. Yang pertama, insan yang berarti harmonis dan juga berarti lupa. Mengandung makna harmonis karena manusia diciptakan oleh Allah untuk menjaga keharmonisan bumi, menjadi khalifah dengan penganugerahan kepada mereka berupa akal dan hati. Sedangkan makna lupa ditujukan kepada setiap insan untuk ringan tangan dalam melupakan kesalahan orang lain. Dan ayat yang selanjutnya yaitu allamahul bayan. Kata al-bayan berarti kemampuan untuk mengapresiasikan diri dalam bentuk usaha. Dalam ayat ini menjadi salah satu bukti bahwa manusia adalah makhluk sosial yang berpotensi untuk saling berinteraksi. Selanjutnya yaitu tafsir ayat ke-5 dan ke-6. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. Kata husban terambil dari kata hisab, yakni perhitungan. Penambahan huruf alif dan nun pada kata tersebut mengandung makna ketelitian dan kesempurnaan. Kata an-najm ada juga yang memahaminya dalam arti bintang. Pendapat tersebut tidak sejalan dengan gaya ayat-ayat surah ini yang menghimpun dua hal yang bertolak belakang. Selanjutnya yaitu kata yasjudan. Kata yasjudan sendiri dipahami oleh banyak ulama dalam arti tunduk dan patuh mengikuti ketentuan Allah Subhanahu wa taala.
Selanjutnya yaitu tafsir ayat ke-7 sampai ke-9. Was-sama rafa'aha wa du'al mizan alla tataghaw fil mizan wa qimul wazna bil qisti wa la tuhsirul mizan. Kata mizan berarti alat menimbang. Kata ini biasa juga dipahami dalam arti keadilan, baik dalam arti menempatkan sesuatu pada tempatnya maupun dalam arti keseimbangan. Dapat juga dipahami dalam arti keseimbangan yang ditetapkan Allah dalam mengatur sistem alam raya sehingga masing-masing beredar secara seimbang sesuai kadar yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga langit dan benda-benda luar angkasa lainnya tidak saling bertabrakan. Selanjutnya yaitu kata aqimu. Kata aqimu digunakan sebagai perintah untuk melaksanakan sesuatu secara berkesinambungan dan sempurna sesuai dengan syarat dan anjuran-anjuran yang berkaitan dengan aktivitas yang diperintahkannya tersebut. Selanjutnya yaitu kata tatagaw. Kata tatagaw terambil dari kata togo yang berarti melampaui batas dengan sengaja serta dengan sikap meremehkan. Selanjutnya yaitu kata fi dalam kalimat fil mizan mengandung makna larangan melakukan penyimpangan sedikit pun dalam hal timbang menimbang dan ukur mengukur. Karena kata mizan di sini tidak hanya berkaitan dengan hal-hal yang ditimbang beratnya, tetapi termasuk juga yang diukur kadar panjang dan lebar, juga yang semacamnya. Selanjutnya yaitu kata al-qist. Kata al-qist biasa diartikan adil, tetapi sementara ulama membedakannya ketika menafsirkan Quran surat An-Nisa ayat 3. Penulis antara lain mengemukakan bahwa ada ulama yang mempersamakan maknanya dan ada juga yang membedakannya dengan berkata bahwa al-qist adalah berlaku adil antara dua orang atau lebih. Keadilan yang menjadikan keduanya saling senang. Selanjutnya yaitu tafsir ayat 10 sampai 12. Wal ardu wadu'aha lil anam fiha fakihatu wan nakhlu dhatul akmam wal habbu dzul 'asfi war raihan. Kata al-an'am tidak jelas maknanya dari segi bahasa karena tidak dikenal akar katanya. Ada ulama yang mengatakan bahwa al-an'am berarti manusia, dan ada juga yang mengatakan al-an'am berarti semua makhluk yang bernyawa. Dan selanjutnya yang dimaksud dengan kata fakihah adalah buah-buahan dan semacamnya yang dipakan sekedar sebagai kenyamanan dan kelezatan serta bukan makanan pokok. Selanjutnya yaitu kata al-asf. Kata al-asf pada ayat ini adalah daun atau daun kering. Kata itu sendiri berarti bergerak. Daun dinamai al-asf karena ia digerakkan oleh angin. Selanjutnya yaitu kata al-akmam. Al-akmam adalah bentuk jamak dari kata kum atau kim, yakni dalam hal ini yaitu kurma yang terbungkus selubung. Selanjutnya yaitu kata al-hab. Al-hab dipahami dalam arti tumbuhan yang merupakan makanan pokok seperti beras dan gandum. Yang selanjutnya yaitu kata roihan. Roihan sendiri terambil dari kata roihah, yakni aroma. Roihan adalah kembang-kembang yang memiliki aroma yang harum seperti ros, yasmin, kemuning, dan yang lainnya. Selanjutnya yaitu tafsir ayat ke-13, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kata ala
adalah bentuk jama dari kata ilyi atau ali, yakni yang berarti nikmat. Penggunaan kata ini karena anugerah dan nikmat itu merupakan hal-hal yang sangat khusus yang hanya dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Sifanusya Maharani akan melanjutkan tafsir ayat dalam surat Ar-Rahman ayat 14 sampai 28. Kita mulai dari ayat 14 sampai 16 yang berbunyi Khalaqal insana min shalsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijim min nar fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yang artinya dia telah menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan dia menciptakan jin dari nyala api yang murni. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Ayat ini menjelaskan tentang asal penciptaan manusia dan jin sebagai bagian dari tanda kekuasaan Allah. Allah menerangkan bahwa manusia diciptakan dari tanah kering seperti tembikar, sedangkan jin diciptakan dari nyala api yang murni. Kedua makhluk ini disebut secara khusus karena mereka adalah makhluk yang memiliki tanggung jawab untuk beribadah kepada Allah. Dalam Al-Quran disebutkan beberapa istilah yang berkaitan dengan asal penciptaan manusia, seperti turab, tanah, tin, tanah basah, dan hama masnun, lumpur hitam. Istilah-istilah ini tidak saling bertentangan, melainkan menjelaskan tahapan proses penciptaan manusia. Proses tersebut dimulai dari tanah yang dicampur air sehingga menjadi tanah liat, kemudian dibiarkan hingga menjadi lumpur hitam, hama masnun, lalu dibentuk dan dikeringkan hingga menjadi tanah kering seperti tembikar. Selain itu, ayat ini juga menunjukkan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam tubuh manusia sebenarnya berasal dari unsur-unsur yang ada di bumi, seperti karbon, oksigen, hidrogen, kalsium, natrium, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan adanya kesesuaian antara penjelasan Al-Quran dengan temuan ilmiah. Namun demikian, menurut Sayyid Qutb, kesamaan unsur tersebut tidak serta-merta membuktikan secara pasti bahwa manusia tercipta dari tanah, tetapi lebih menunjukkan kemungkinan dan hikmah dari penjelasan Al-Quran. Kata al-jan merujuk pada makhluk jin yang bersifat tersembunyi dari penglihatan manusia. Jin diciptakan dari api yang sangat panas dan murni, yaitu api yang bercampur dan bergerak dengan sangat cepat karena berasal dari api yang bersifat ringan dan tidak padat. Jin dapat bergerak dengan cepat dan tidak terlihat oleh manusia. Mereka juga memiliki kemampuan untuk berubah bentuk sehingga dapat menyerupai makhluk tertentu. Ayat ini kemudian ditutup dengan kalimat yang berulang dalam surah Ar-Rahman, yaitu maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan. Pertanyaan ini ditujukan kepada manusia dan jin agar mereka menyadari banyaknya nikmat dan tanda kekuasaan Allah, termasuk dalam penciptaan mereka sendiri. Oke, dilanjut ayat 17 sampai 18, yaitu yang berbunyi Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yang artinya Tuhan kedua tempat terbit matahari dan Tuhan pemelihara kedua tempat terbenamnya, maka nikmat Tuhan kamu berdua yang manakah yang kamu dustakan. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah adalah Tuhan dari dua tempat terbit dan dua tempat terbenamnya matahari. Hal ini menunjukkan kekuasaan Allah dalam mengatur peredaran matahari serta sistem alam semesta yang sangat teratur. Menurut penjelasan para ahli tafsir, yang dimaksud dengan dua tempat terbit dan dua tempat terbenam adalah posisi matahari ketika terbit dan tenggelam pada musim panas dan musim dingin. Perbedaan posisi ini terjadi karena kemiringan sumbu bumi saat mengelilingi matahari, sehingga panjang siang dan malam juga berubah-ubah sepanjang tahun. Dalam tafsir An-Muntakab, ayat ini dapat dipahami sebagai dua tempat terbit dan terbenamnya matahari dan bulan yang menyebabkan terjadinya pergantian siang dan malam. Namun, sebagian besar ulama tafsir berpendapat bahwa yang dimaksud terutama adalah matahari, karena matahari merupakan sumber utama kehidupan di bumi. Fenomena pergerakan matahari tersebut
terjadi karena peredaran bumi mengelilingi matahari dengan kemiringan tertentu, sehingga posisi matahari terlihat berpindah-pindah sepanjang tahun. Pada musim panas, bagian bumi tertentu lebih condong ke arah matahari, sehingga siang menjadi lebih panjang daripada malam. Sebaliknya pada musim dingin, malam menjadi lebih panjang daripada siang. Peredaran yang teratur ini menghasilkan pergantian musim, seperti musim panas, musim dingin, musim semi, dan musim gugur. Pergantian musim tersebut membawa banyak manfaat bagi kehidupan di bumi. Misalnya, dalam kegiatan pertanian, masa tanam, dan masa panen, serta mendukung aktivitas manusia, hewan, dan tumbuhan. Ayat ini kemudian diakhiri dengan pengulangan firman Allah, "Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?" Sebagai peringatan kepada manusia dan jin agar menyadari dan tidak mengingkari berbagai nikmat serta keteraturan alam yang telah Allah ciptakan. Lanjut ayat 19 sampai 21, yaitu yang berbunyi marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yang artinya dia mengalirkan dua lautan, lalu keduanya bertemu, antara keduanya ada pembatas yang tidak saling melampaui. Maka nikmat Tuhan kamu yang berdua yang manakah yang kamu dustakan? Kata maroja pada mulanya berarti melepas. Kata ini antara lain digunakan untuk menggambarkan binatang yang dilepas untuk mencari sendiri makanannya. Melepas laut dalam arti membiarkannya mengalir secara bebas. Kata al-bahrain disepakati oleh ulama dalam arti laut dan sungai. Ini sesuai dengan firman-Nya dalam Quran surat Al-Furqan ayat 25 yang menyipati kedua laut itu dengan yang ini tawar yang lagi segar dan yang lain asin lagi pahit. Pada ayat ini Allah menjelaskan tentang dua lautan yang mengalir dan bertemu. Namun di antara keduanya terdapat batas atau barzah yang membuat keduanya tidak saling melampaui atau bercampur sepenuhnya. Salah satu lautan memiliki air yang tawar, sedangkan yang lainnya asin atau pahit. Walaupun keduanya bertemu, Allah menciptakan suatu pembatas sehingga masing-masing tetap mempertahankan sifatnya. Kata maroja dalam ayat tersebut berarti melepaskan atau membiarkan sesuatu bergerak bebas. Dalam konteks ayat ini maksudnya adalah Allah membiarkan dua lautan itu mengalir dan bertemu secara alami. Sedangkan kata al-bahrain dipahami oleh para ulama sebagai dua perairan besar seperti laut dan sungai yang memiliki karakter air yang berbeda. Para ulama tafsir memiliki beberapa pendapat mengenai dua lautan tersebut. Menurut Tahir Ibnu Asyur, yang dimaksud bisa merujuk pada pertemuan sungai Eufrat dengan Teluk Persia di wilayah Irak dan sekitarnya. Ada juga yang berpendapat yang mengaitkannya dengan laut yang dikenal oleh masyarakat Arab seperti Laut Merah dan Laut Oman. Sementara itu, Toba'i menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan dua lautan dapat mencakup lautan luas di bumi serta sungai-sungai besar yang mengalir menuju laut. Adapun barzah adalah pembatas alami yang membuat air sungai yang tawar tidak langsung bercampur sepenuhnya dengan air laut yang asin. Sebagian ulama juga menjelaskan bahwa perbedaan sifat air tersebut terjadi karena perbedaan kadar garam serta posisi aliran air. Air sungai biasanya mengalir dari tempat yang lebih tinggi menuju laut, sehingga tetap mempertahankan sifat tawarnya meskipun bertemu dengan air laut. Fenomena ini menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah dalam mengatur alam, sekaligus menjadi salah satu tanda nikmatnya bagi manusia. Oleh karena itu, ayat ini kembali ditutup dengan pertanyaan yang berulang dalam surat Ar-Rahman. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Oke, lanjut ke ayat 22 sampai 23 yang berbunyi yakhruju minhumal lu'lu' wal marjan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yang artinya keluar dari keduanya mutiara dan marjan, maka nikmat Tuhan kamu manakah yang kamu dustakan? Ayat ini menjelaskan bahwa dari dua lautan yang sebelumnya disebutkan, Allah mengeluarkan mutiara atau lu'lu' dan marjan sebagai salah satu nikmat bagi manusia. Kedua benda tersebut merupakan perhiasan berharga yang dapat dimanfaatkan manusia.
Pada masa dahulu, sebagian ulama berpendapat bahwa mutiara dan marjan hanya ditemukan di laut, sehingga mereka menafsirkan ayat ini dengan cara mengaitkannya dengan pencampuran air laut dan air sungai. Namun penelitian ilmiah modern menunjukkan bahwa mutiara juga dapat ditemukan di sungai, meskipun jenis berbeda dengan yang ada di laut. Karena itu, penggunaan bentuk dua pada ayat ini dipahami sesuai makna sebenarnya, yaitu berasal dari kedua perairan tersebut. Secara bahasa, lu'lu' atau mutiara adalah permata berbentuk bulat dan keras yang terbentuk di dalam kerang akibat adanya benda asing yang masuk lalu dilapisi oleh zat tertentu. Sedangkan marjan adalah sejenis perhiasan yang biasanya berwarna merah atau memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan mutiara. Ayat ini menunjukkan bahwa kekayaan alam yang terdapat di laut merupakan karunia Allah bagi manusia. Karena itu ayat ini kembali diakhiri dengan pertanyaan yang mengingatkan manusia dan jin agar tidak mengingkari nikmat Allah. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Lanjut ke ayat 24 sampai 25 yang berbunyi walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yang artinya dan miliknya bahtera-bahtera yang berlayar lagi yang berkembang layarnya di lautan laksana gunung-gunung, maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Ayat ini menjelaskan bahwa kapal-kapal yang berlayar di lautan juga termasuk nikmat Allah. Kapal-kapal tersebut dapat bergerak di atas laut dengan layar yang berkembang dan terlihat tinggi seperti gunung ketika berada di tengah lautan. Kata al-jawari berasal dari kata yang berarti berjalan atau berlayar, sehingga menunjuk pada kapal-kapal yang bergerak di laut. Sedangkan kata al-munsyaat dipahami sebagai kapal-kapal yang dibuat oleh manusia atau kapal yang dikembangkan layarnya agar dapat melaju dengan cepat di laut. Walaupun kapal-kapal tersebut dibuat oleh manusia, dalam ayat ini tetap disebut sebagai milik Allah. Hal ini karena bahan-bahan pembuatannya berasal dari ciptaan Allah dan manusia juga diberi kemampuan berpikir untuk membuatnya. Selain itu, Allah pula yang menciptakan hukum-hukum alam yang memungkinkan kapal dapat mengapung dan berlayar di laut. Dengan demikian, keberadaan kapal yang memudahkan manusia melakukan perjalanan dan perdagangan di laut merupakan salah satu bentuk karunia dan kekuasaan Allah. Oleh sebab itu, ayat ini kembali ditutup dengan pengingat, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Oke, lanjut pada halaman 26 sampai 28 yang berbunyi kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbaka dzul jalali wal ikram fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yang artinya semua yang ada di dalamnya akan binasa dan kekal wajah Tuhanmu Dzul Jalal wal Ikram, maka nikmat Tuhan kamu berdua yang manakah yang kamu berdua ingkari? Yang mana ayat-ayat ini mengingatkan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini akan binasa atau mati, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang kekal dengan keagungan dan kemuliaannya. Di sini ditekankan bahwa segala kenikmatan yang diberikan Allah patut disyukuri dan tidak diingkari. Penggunaan kata man atau siapa dalam konteks ini merujuk pada makhluk berakal, yaitu manusia dan jin. Konsep binasa diartikan sebagai perpindahan dari kehidupan dunia menuju kehidupan di akhirat, bukan kepunahan total. Tafsir juga membahas makna wajah Tuhan, wajhu rabbika, yang diartikan sebagai zat Allah atau sifat-sifatnya yang mulia. Penggunaan bentuk tunggal Rabbika, Tuhanmu, ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW atau setiap individu untuk menekankan kesadaran dan kefanahan diri dan kekekalan Allah. Kematian dipandang sebagai gerbang menuju kebahagiaan abadi. Selanjutnya dibahas makna Dzul Jalal wal Ikram. Menurut Fakhruddin Ar-Razi, Al-Jalal itu mengandung makna menafikan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Fisik, butuh, lemah, ini menegaskan keagungan dan kesucian Allah. Tobat Tobai mengartikan Al-Jalal sebagai kebesaran sifatnya, yang jika dihubungkan dengan mata hati disebut Jamal atau keindahan. Makna Al-Ikram diartikan sebagai sifat Allah yang maha pemurah, maha luas anugerahnya,
dan memberi tanpa perhitungan. Sifat ini juga mencakup keindahan dan kebaikan yang membuat makhluk tunduk kepadanya. Imam Ghazali menambahkan bahwa Allah yang menyandang sifat ini adalah Dia yang menepati janji, memberi melebihi harapan, tidak peduli siapa yang memberi, tidak rela jika ada kebutuhan dimohonkan kepada selainnya, dan tidak membutuhkan perantara. Ibnu Al-Arabi juga menyebutkan bahwa Allah bergembira dengan diterimanya anugerahnya, memberi sambil memuji, memberi kepada pendurhaka, bahkan memberi sebelum diminta. Sekian dari saya, nanti akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, saya Triwulan Meliana, NIM saya 2530513025. Akan melanjutkan penjelasan surat Ar-Rahman dari ayat 29 sampai 40. Pembahasan pertama, ayat 29 sampai 30 itu tentang kesibukan Allah dan ketergantungan makhluk, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Yas'aluhu ma fis samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sya'n. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, yang artinya dia dimintai oleh siapa yang ada di langit dan di bumi. Setiap saat dia dalam kesibukan, maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu ingkari? Hakikat makhluk itu kekuatan terletak pada kebutuhannya kepada Tuhan. Sementara kekekalan Tuhan terletak pada ketidakbutuhannya pada apapun. Kesibukan Tuhan itu setiap saat dalam kesibukan sya'an, yaitu yakni mengatur, mengendalikan dan memenuhi kebutuhan seluruh makhluk di langit dan di bumi. Allah tidak pernah kata lelah atau beristirahat. Ayat 31 sampai 32 tentang pertanggungjawaban manusia dan jin, yang berbunyi sanafrugu lakum ayyuhas saqalan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kami akan berkonsentrasi terhadap kamu, wahai manusia dan jin, maka nikmat Tuhanmu berdua yang manakah yang kamu dustakan. Ayat ini fokus tentang di hari kiamat. Istilahnya sanafrugu itu kami akan berkonsentrasi atau meluangkan waktu. Bukan berarti Allah sebelumnya sibuk hingga mengabaikan, melainkan penegasan bahwa di hari kiamat perhatian utama adalah perhitungan amal manusia dan jin. As-saqalan, makna as-saqalan itu manusia dan jin disebut yang berat karena memikul beban tanggung jawab, taklif dan dosa, serta memiliki kedudukan terhormat di bumi. Al-Quran merekam pernyataan jin dalam Quran surat Al-Jin ayat 9 yang berbunyi wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sama' wa may yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada, yang artinya sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengarkannya berita-beritanya, tetapi sekarang barang siapa yang mencoba mendengarkan seperti itu tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Ma'asyaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yursalu 'alaikuma suwadun min nari wa nahasun fala tantasiran. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ayat ini menjelaskan tentang tantangan menembus langit dari ayat 33 sampai 36. Ketidakmampuan makhluk Allah menantang jin dan manusia untuk menembus penjuru langit dan bumi. Ayat ini menekankan bahwa bukan isyarat ilmiah kemampuan luar angkasa astronot, melainkan tantangan di hari kiamat, bahwa tidak ada yang bisa lari dari pertanggungjawaban. Siksaan bagi pembangkang. Jika mereka mencoba lari, mereka akan dilepaskan nyala api, suad, dan cairan tembaga panas, nuhasun, panas. Penulis menegaskan bahwa pencapaian manusia ke bulan saat ini belum sebanding dengan luas alam raya dan tidak menggugurkan ketidakmampuan manusia yang dimaksud ayat ini. Berdasarkan makna suwadun, yang artinya kobaran api tanpa asap,
penulis menjelaskan bahwa api yang tidak mengeluarkan asap menunjukkan kesempurnaan nyala api tersebut. Suhunya yang lebih panas secara logika, fisika, dan dijelaskan dalam tafsir. Api yang tidak berasap mendadakan pembakaran yang sempurna, sehingga suhu panas yang dihasilkan jauh lebih tinggi dan lebih menyiksa dibandingkan api yang biasa, yang masih berasap. Istilah makna nuhasun, memiliki beberapa penafsiran dalam teks tersebut. Cairan tembaga panas ini adalah penafsiran yang paling umum. Tembaga adalah logam yang dikenal manusia sejak zaman dahulu. Penulis menyebutkan titik leleh tembaga mencapai 1,083 Celcius. Bayangkan, jika cairan logam dengan suhu setinggi itu dituangkan ke tubuh. Teks menyebutkan sebagai bentuk siksaan yang paling pedih. Asap tanpa bara api. Ada juga sebagian ulama yang memahami nuhas sebagai kebalikan dari suwadun, yakni asap yang sangat pekat namun tidak disertai kobaran api, yang tetap berfungsi sebagai penghalang atau menyiksa. Ayat 37-40 gambaran hari kiamat yang berbunyi فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Hancurnya langit akan digambarkan terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilapan minyak akibat dahsyatnya panas dan ngerinya situasi saat itu. Tanpa pertanyaan dosa pada saat itu, manusia dan jin tidak perlu ditanya lagi tentang dosanya untuk mencari tahu. Karena kondisi itu mereka sudah menunjukkan kemaksiatan yang dilakukan. Mereka ditanya semata-mata untuk dicela, mengecam, dan dimintai pertanggungjawaban. Kumpulan dari surat Ar-Rahman ini menekankan bahwa seluruh keberadaan makhluk bergantung sepenuhnya pada pengetahuan Allah. Hidup ini di dunia adalah masa kesibukan Allah melayani makhluk. Namun di akhirat nanti Allah akan berkonsentrasi pada pengadilan bagi manusia dan jin yang tidak akan bisa melarikan diri kemanapun, bahkan keluar angkasa sekalipun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.